Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahya Alauddin Aziz dari Prodi Ilmu Hadis kelas D, Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu materi tentang berbagai pendekatan dalam studi Islam. Tentang apa yang dimaksud pendekatan itu masih diperdebatkan dan melahirkan dua kelompok besar. Ada dua pengertian dari pendekatan tersebut. Yang pertama, menghampiri atau memandang fenomena budaya dan sosial kalau dipandang dengan pendekatan menjadi paradigma. Sedang kalau cara memandang atau menghampiri, pendekatan menjadi perspektif atau sudut pandang. Yang kedua, pendekatan berarti disiplin ilmu. Maka ketika disebut studi Islam dengan pendekatan sosiologis, sama artinya dengan mengkaji Islam dengan menggunakan disiplin ilmu sosiologi. Dengan menggunakan pendekatan sosiologi tersebut, berarti fenomena studi Islam didekati dengan teori atau teori-teori sosiologi. Berikut ini beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam studi Islam yang dimulai dengan pendekatan normatif dan perundang-undangan. Oke, yang pertama yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan normatifnya. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan halal haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih atau usuliyin, ahli hukum Islam atau fuqaha, ahli tafsir atau mufassirin, dan ahli hadis atau muhaddisin yang berusaha menggali aspek legal formal dalam ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. Sisi lain dengan pendekatan normatif adalah bahwa secara umum ada dua teori yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif teologis. Pertama, ada hal-hal yang untuk mengetahui kebenarannya dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Kedua, ada hal-hal yang sulit dibuktikan secara empiris dan eksperimental. Dari berbagai pendekatan normatif ini muncul berbagai teori, yaitu the literal approach adalah menafsirkan teks perundang-undangan dengan mengandalkan pemahaman teks secara harfiah atau bahasa. Kemudian ada the golden rule. Teori ini adalah penafsir mengambil makna biasa dan berpegang teguh pada makna itu, kecuali kalau makna tersebut tidak sesuai dengan maksud badan perundang-undangan yang sedang dibahas. Kemudian ada the missive rule atau kaidah menghilangkan kemudaratan. Teori ini berasumsi kadang-kadang dalam satu kasus tertentu dalam undang-undang tidak begitu saja bisa dipakai dan dipahami dengan baik. Kalau hanya dengan memahami kalimat teks yang ada, baik teks yang dibaca secara keseluruhan maupun teks dihubungkan dengan seluruh isi undang-undang. Kemudian ada the purposive approach atau teori tujuan. Teori ini mencakup teori harfiah, keemasan, dan kemudaratan, yaitu menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan mereka yang membuat undang-undang. Kemudian untuk yang kedua, pendekatan dalam studi Islam ada pendekatan ilmu sosial humaniora. Untuk pendekatan ini terbagi menjadi beberapa pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan sosiologi. Kaitannya dengan pendekatan sosiologi, ada 3 teori yang bisa digunakan dalam penelitian. Yang pertama, teori fungsional, teori interaksional, dan teori konflik. Serta 2 teori lain yaitu peranan dan kepentingan. Kemudian yang kedua ada pendekatan antropologi.
Antropologi secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Adapun metode yang lebih tepat dengan pendekatan antropologi adalah metode holistik, yaitu dalam melihat suatu fenomena sosial harus diteliti dalam konteks totalitas kebudayaan masyarakat yang dikaji. Kemudian yang ketiga ada pendekatan gender, adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Ada 5 teori yang dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan atau analisis gender, yaitu marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Kemudian yang nomor 4 ada pendekatan sejarah. Ada 2 teori yang bisa digunakan, yaitu yang pertama idealist approach dan redaksionalis approach. Maksud idealist approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan mempercayai secara penuh fakta yang ada tanpa keraguan. Sedangkan redaksionalis approach adalah seorang peneliti yang berusaha memahami dan menafsirkan fakta sejarah dengan penuh keraguan. Ada 3 teori lain yang penting, yaitu teori drakonik, sinkronik, dan sistem nilai. Kemudian yang kelima ada pendekatan semantik, yaitu kajian yang menekankan pada aspek bahasa. Pendekatan yang umum digunakan ada dua, yaitu sisi bahasa dan sisi ilat dan hikmah. Pendekatan semantik adalah sisi bahasa yang cakupan bahasanya sedemikian luas, antara lain dari sisi struktur atau gramatikal, 2 tunjukannya atau dalalah, yang ketiga maknawi. Kemudian yang keenam ada pendekatan filologi. Pendekatan filologi adalah pengetahuan tentang sastra-sastra dalam arti luas yang mencakup sastra, bahasa, dan kebudayaannya. Ada 2 hal pokok dalam kegiatan filologi, yaitu penulisan atau penyalinan kembali terhadap teks asli. Kemudian ada pemahaman atau memahami teks asli yang ada. Makna filologi berguna untuk meneliti bahasa, meneliti kajian linguistik, makna kata-kata, dan penilaian terhadap karya sastra. Kemudian yang ketujuh ada pendekatan hermeneutik. Menurut F.A. Wolf, yaitu memberikan interpretasi gramatikal atau aspek kebahasaan, historis atau tempat dan waktu, dan retorik atau semangat kejiwaan, latar belakang, tujuan, dan makna filosofi yang terkandung dalam suatu ide. Kemudian yang kedelapan ada pendekatan wacana. Lebih umum disebut analisis wacana. Analisis ini digunakan untuk melacak dan menganalisis historisitas lahirnya konsep lengkap dengan latar belakangnya. Teori yang umum digunakan dengan pendekatan ini adalah teori arkeologi ilmu pengetahuan yang ditawarkan Michael Foucault. Kemudian dari pendekatan Islam yang ketiga ada pendekatan integratif, yaitu kajian yang menggunakan cara pandang dan atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu integratif antar seluruh nas yang terkait dengan masalah yang dikupas atau sedang dibahas. Yang kedua ada integratif antar nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Yang keempat ada pendekatan interdisipliner, yaitu kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang dalam suatu studi, misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersama. Contoh dari pendekatan ini adalah ketika ingin mengetahui sistem kekeluargaan apa yang hendak dibangun Islam dengan menggunakan pendekatan etnografi atau antropologi sosial yang dilakukan Hazairin. Kajian Islam dengan menggunakan pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa sistem kekeluargaan yang hendak dibangun Islam adalah sistem kekeluargaan bilateral atau parental. Dari pembahasan ringkas tentang pendekatan yang dapat digunakan dalam studi Islam, ada beberapa catatan. Yang pertama,
Sejumlah teori memang sudah digunakan sejak lama oleh para ilmuwan klasik, meskipun teori-teori tersebut mengalami perkembangan. Kedua, ada teori yang mendapat penekanan pada beberapa dekade terakhir. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.